kita lihat saja. Oke, kita akan masuk ke bab baru. Bab fungsi banyak peubah. Itu ya. Di sini ada bacaannya kalau mau dilihat nih, coba. Energi yang dibutuhkan oleh seekor kadal gitu ya. Seperti iguana untuk berjalan atau berlari bergantung kepada berat dan kecepatannya ya. Itulah kurang lebih terjemahannya. Jadi bergantung pada berat dan kecepatan energi yang dibutuhkan untuk berjalan. Jadi kalau kita mau ngitung energinya itu merupakan fungsi dari berat dan kecepatan jalannya. Jadi muncul fungsi yang variabelnya 2 ya. Nah, itu kira-kira pokok bahasan di bab ini gitu ya. Oke, kita lihat dulu apa itu fungsi 2 peubah. Fungsi real dengan 2 peubah real, ya kita bicaranya semua real bilangannya, adalah fungsi yang memadankan atau memasangkan atau memetakan gitu, istilahnya banyak ya. Intinya ada pasangan terurut bilangan X, Y, anggota R2. R2 tuh ya himpunan semua X, Y, di mana X-nya real, Y-nya real. Pasangan ini dipasangkan, dipadankan, dipetakan dengan satu bilangan real gitu ya. Pasangan bilangan ini dengan satu bilangan real. Oke. Jadi gambarannya seperti gambar 2 lonjongan di kanan ini. Ini ada sepasang X, Y, masing-masing bilangan real. Kita pasangkan dengan satu bilangan set gitu ya. Oke. Nah, dengan demikian, kalau dia merupakan fungsi 2 peubah, satu pasang XY di sini hanya boleh dapat pasangan setnya 1. Kalau ada XY yang lain, dapat pasangannya set yang sama boleh. Asal kalau dilihat dari kiri ke kanan, pasangannya 1 gitu ya. Yang nggak boleh 1 XY pasangannya lebih dari 1. Ya. Oke. Notasinya seperti ini, set fungsi dari X dan Y. X dan Y disebut peubah bebas. Set disebut peubah tak bebas. Kemarin waktu di kuliah matematika ada yang menanyakan ke saya, kenapa dinamakan bebas nggak bebas gitu ya. Coba kita lihat pengertian bebas nggak bebas ya. Saya review dulu fungsi satu peubah. Y sama dengan misal X kuadrat kali sin X. Di sini X peubah bebas. Y peubah terikat atau tidak bebas. Tidak bebas. Kenapa demikian? Karena kalau kita mau menghitung fungsi ini, X-nya boleh diberikan berapapun. Asal bisa dihitung ya. Coba saya ganti ini, jangan sin X. Gitu. X boleh diberikan berapapun asal ini bisa dihitung. Jadi X-nya bebas. Y-nya apakah boleh bebas milih sembarang? Enggak, Y-nya ditentukan oleh aturan fungsi ini. Jadi itu sebabnya X-nya disebut peubah bebas. Kita pilih bebas angkanya, Y-nya dihitung, jadi tak bebas. Kalau 2 peubah, notasinya biasanya set fungsi XY, aturan fungsinya misalkan XY kuadrat kali sin X akar Y misalkan. Nah, kembali di sini, kalau di sini X dan Y-nya boleh dipilih bebas. Asal bisa dihitung ya. Kalau pilih Y-nya minus ya nggak bisa. X dan Y-nya boleh dipilih bebas. Setnya nggak bebas, dihitung oleh ini. Menghasilkan set. Jadi Z-nya ini peubah tak bebas, XY-nya bebas. Kalau yang di atas Y-nya tidak bebas. Di sini Y-nya bebas. Nah, nanti ada konsekuensinya.
Kenapa bebas, kenapa nggak bebas, nanti hubungan ke turunannya ada pengaruhnya nanti aja setelah sampai sana. Oke, begitu. Nah, kemudian ada pengertian daerah definisi. Daerah definisi dari fungsi f, notasinya ini, D indeks f gitu, adalah kumpulan atau himpunan semua pasangan XY sehingga fungsi tersebut bisa dihitung. Terdefinisi itu bisa dihitung. Ya. Harus semua XY-nya, nggak boleh ketinggalan satu titik pun. Gitu ya. Itu daerah definisi. Nah, kalau kita udah punya daerah definisi, berarti udah punya pasangan X, Y yang bisa dihitung kalau dimasukkan ke fungsi. Hasil hitungannya itu setnya, ini fx itu setnya. Setnya kumpulan semua set itu dinamakan daerah nilai atau range. Jadi intinya harus ada daerah definisi dulu. Setiap titiknya kita hitung oleh aturan fungsi, dihitung. Hasil setnya itu hasil hitungannya dikumpulkan semua. Nah, itu namanya daerah nilai. Daerah nilai jarang ditanyakan kecuali fungsinya istimewa. Karena biasanya rumit. Kalau daerah definisi sering, hampir tiap tahun keluar. Coba kita lihat dulu. Tentukan daerah definisi dari contoh dari ini. Lalu gambarkan. Perhatikan yang minta digambar itu bukan fungsinya, bukan setnya. Tapi daerah definisinya digambar. Gambarnya ada di mana? Di bidang, di ruang. Kita lihat, daerah definisi adalah pasangan-pasangan X, Y. Ya adanya di bidang X, Y. Nggak di ruang ya. Kalau fungsinya nanti di ruang, betul. Oke, kita lihat ini. Jawabannya saya buka aja, nggak sukar ini. Tentukan daerah definisi ini. Artinya kita harus mencari semua pasangan X, Y supaya ini bisa dihitung. Gitu ya. Supaya ini bisa dihitung. Nanti baru kita gambarkan. Supaya bisa dihitung berarti penyebut nggak boleh 0. Kemudian yang di bawah akar nggak boleh negatif. Oke, ini jadi syaratnya. Y min X kuadratnya harus non-negatif. Dan penyebutnya tidak boleh 0. Coba yang ini dulu, yang gampang. Kalau ini 0, gimana? Ini kan selalu positif. Ini nggak pernah negatif. Ini juga nggak pernah negatif karena pangkat 2. Berarti dia akan 0 kalau ininya 0, ininya juga 0. X-nya 0, Y-nya 1. Nah, pasangan 0,1, X-nya 0, Y-nya 1, itu kita buang dari daerah definisi. Itu nggak boleh. Jadi daerah definisinya adalah himpunan semua X, Y dengan syarat ini. Ini lebih besar dari 0 dan XY-nya tidak boleh titik 0,1. Gitu ya. Oke. Selesai ini daerah definisinya. Sekarang gambar. Kalau diminta menggambar daerah definisi, kembali karena hanya pasangan XY, ya ada di bidang gambarnya. Bagaimana menggambarnya? Oke, kita lihat ini. Untuk menggambar himpunan yang memenuhi ini, gambar dulu sama dengannya. Jadi kita gambar dulu. Ini. Y min X kuadrat sama dengan 0. Atau Y sama dengan X kuadrat. Oke, ini Y sama X kuadrat. Ini adalah tempat kedudukan titik-titik di mana ini sama dengan 0. Nah, dengan grafik ini, maka
koordinat persegi panjang ini terbagi dua daerahnya. Yang di atasnya, di atas kurva, dan yang di bawah kurva. Yang di kurva yang persis sama dengan 0. Ya, yang di kurva yang persis sama dengan 0. Nah, yang lebih besar 0 yang mana? Daerah yang di atasnya atau yang di bawahnya? Kita cek aja satu titik, ambil. Ambil satu titik. Tapi jangan titik ini. Titik ini kan nggak ikutan nanti. Ambil saya titik ini 1,0. 1,0 memenuhi nggak? Kita periksa ke sini. X-nya 1, Y-nya 0. 0 dikurangi 1 kuadrat. Oh, negatif hasilnya. Berarti tidak memenuhi ini. Nah, berarti yang memenuhi yang di sebelah sini. Yang sebelah sini berarti nggak memenuhi. Yang memenuhi adalah yang sini. Maka daerah definisinya yang memenuhi ini adalah semua daerah di sini. Termasuk pinggiran ini. Kurvanya karena boleh 0. Gitu ya. Tek, gitu. Tapi titik ini harus dibuang nih. 01 ada di sini enggak? Oh, ada di sini. 01 di sini nih. Itu dibuang. Jadi kita bolongin. Nah, ini adalah gambar daerah definisi fungsi ini. Seluruh yang biru termasuk pinggirannya. Karena di sini boleh 0. Nah, sampai situ dulu. Paham tidak? Coba saya sekalian ngabsen. Jawabannya paham atau tidak ya? Siva Nur. Paham, Pak. Itu kamu siapa itu? Ada teman di sebelahnya. Itu ayah saya, Pak. Oh, ayah ikutan atau saya takut? Ayah kabur dulu, ayah. Saya takut kalau diawasi ayah. Cilaka ada ayah. Oke. Kemudian Evelyn. Paham, Pak. Pania. Pania. Paham, Pak. Shirley. Mana Shirley? Shirley kok nggak ada? Pak. Halo, Pak. Paham nggak? Ya, tidur. Pak. Tidur ya kamu ya? Enggak, Pak. Enggak. Rauda? Paham, Pak. Paham. Muhammad Sulfahmi? Paham, Pak. Untung Muhammad Sulfahmi putra. Kalau putri nanti saya bingung namanya. Reva? Paham, Pak. Oke, saya lanjut ya. Kalau ada yang nggak paham, jangan lupa langsung dipotong aja saya ya. Dihentikan, tanya. Soalnya kalau udah sampai belakang, Pak, saya tadi yang 2 halaman sebelumnya nggak paham. Aduh, balik lagi. Itu BHB kan ya. Oke, lanjut. Itu daerah definisi. Jadi begitu. Ingat-ingat, daerah definisi itu isinya pasangan X, Y. Kalau digambar, ya di bidang X, Y. Ya. Nah, sekarang baru gambar daerah definisi sendiri ya. Sendiri ya. Oke. Nah, ini contoh yang lain dari fungsi 2 peubah. Kalau ini kan matematik tok gitu ya. Aduh, matematik sekali gitu ya. Nah, kita akan lihat contoh fungsi 2 peubah yang ada hubungannya kira-kira dengan masalah yang nyata gitu ya. Ini wind chill index. Wind chill index itu gini. Di daerah yang beriklim dingin ya, pokoknya negara-negara Eropa, Amerika yang agak utara gitu ya. Kalau Amerika agak selatan juga tropis. Temperatur udara yang dirasakan seseorang, sebut aja W, jadi W itu temperatur yang dirasakan seseorang. Temperatur yang dirasakan oleh Warsoma itu ya, W. Bergantung pada temperatur udara sesungguhnya. Temperatur udara sesungguhnya itu apa? Temperatur yang terukur sama termometer. Jadi kalau temperaturnya terukur 29 derajat ya itu yang aslinya gitu ya. Tapi yang dirasakan kulit bisa berubah.
Bergantung, karena bergantung juga kecepatan angin yang berhembus. Jadi temperatur yang dirasakan fungsi dari temperatur sebenarnya dan kecepatan angin. Jadi kalau kita musim dingin ada di luar, di jalan itu anginnya gede, kerasanya lebih dingin lagi. Makin gede anginnya makin dingin gitu ya. Jadi temperatur yang dirasakan fungsi dari temperatur sesungguhnya dan kecepatan angin. Nah, ini contoh betulan nih. Contoh betulan ya. Ya, ini mana? Nggak tahu Kanada atau US nih ya. Pokoknya ada temperatur gini. Kita lihat ini. Ada tulisannya di bawah. Pada tabel tersebut, saat temperatur udara -5, ini yang terukur. Jadi yang ini temperatur yang diukur. Ini kecepatan angin yang diukur. Kemudian yang di dalam tabel ini adalah W-nya yang dirasakan orang. Itu. Jadi kalau ada temperaturnya -5 derajat, kecepatan anginnya 50 km per jam, atau nggak tahu satuannya apa ya. Mungkin juga mile per hour gitu ya, kalau sana satuannya. Anggap aja kilometer per jam. Jadi oleh kulit kita kerasanya temperaturnya dingin sekali, -15. Jadi temperatur yang dirasakan segini. Sama dengan kalau temperatur udaranya -15 tapi nggak ada angin. Ini maksudnya tanpa ada angin. Ini kalimatnya mungkin nggak tepat. Coba kalau dibaca, dingin yang dirasakan sama dengan apa ini? Saat temperatur udara -15 tanpa ada angin, gitu ya. Temperatur -5 dengan angin 50 km per jam itu yang dirasakan sama dengan temperatur tanpa angin tapi udaranya -15. Begitu ya. Ini hanya memberikan contoh fungsi dua peubah. Nanti di belakang lah aplikasi-aplikasinya. Yang lain ini. Body mass index, ini mengukur seseorang itu tinggi dengan beratnya ideal tidak gitu ya. Saya tidak tahu rumusnya ya dari orang biologi kayak atau dari kedokteran, saya nggak tahu, tapi ini betulan gitu rumusnya ya. Body mass index atau BMI adalah indeks yang mengukur berat ideal seseorang. Didefinisikan body mass index ini simbolnya B bergantung kepada massa seseorang, ya massa berat dibagi gravitasi gitu ya. Jadi massa seseorang dengan tinggi badannya dengan rumus ini. Ini body mass index itu massa dibagi tinggi kuadrat. Oke. Nah, kemudian menurut tabelnya kalau BMI-nya si B ini ya, BMI itu B, nilai B-nya kecil dari sekian, maka dia dinyatakan kurang berat. Kalau di antara sekian dinamakan optimal. Kalau BMI-nya antara 25-30 nilainya terlalu berat. Kalau BMI-nya lebih besar dari 30, nah ini obesitas. Super gemuk gitu ya, super gemuk lah. Coba kita lihat ini beberapa contoh. Siluman kucing. Pernah lihat nggak siluman kucing? Abigail pernah lihat siluman kucing nggak? Enggak, Pak. Nah, bentar lagi kita lihat ya siluman kucing. Siluman kucing tingginya 169 cm. 169 cm atau 1,69 meter. Beratnya 63 kilo. Kalau dihitung BMI-nya masukkan ke sini 22,01, kita lihat ke tabel. Oh, ideal ada di sini ya, optimal. Optimal. Aditya ini dulu asisten saya. Tutor. Kalau kelasnya enggak online, tutornya biasanya enggak sama saya. Saya pakai mahasiswa S2 atau S3.
Nah, tingginya sekian, beratnya sekian. Kalau dihitung ke rumus ini, hasil BMI-nya sekian, B-nya ini. Terlalu gemuk. Ya. Habib bin Purba, ini sebenarnya senior kalian nih. Anak SF 2017. Si Habib bin Purba. Tingginya segini, tinggi dia. Cuma beratnya juga nggak kira-kira 100 kilo. Jadi indeks BMI-nya sekian, dia obesitas. Nah, dan yang lain-lain ya. Ini Winnie, Camelia, Fiona, Afina, Nasasa, ini semua mahasiswa SF 2017. Sekarang mungkin udah lulus dan sedang apoteker mungkin ya. Oke, begitu. Oh ya, tadi saya janji melihatin itu ya. Siluman kucing ya. Bagi yang belum tahu, mana ya? Sebentar. Dari tadi harusnya dibuka dulu. Sebentar. Kita lanjut dulu. Nanti aja lihat siluman kucingnya. Karena WhatsApp saya kok nggak kebuka ya. Kenapa ya? WhatsApp web saya. Saya kali dulu aja. Ambil lagi. WhatsApp web mana? Oke. Nah, lanjut dulu sebelum ngelihat siluman kucing. Paling optimal ya. Oh, ini juga optimal. Camelia ini pintar sekali nih mahasiswa ini. Tapi kurus. Dia kurus. Sebentar. Supaya enggak terlalu serius. Supaya nggak terlalu serius, harus lihat dulu siluman kucing. Mana ya siluman kucing? Kok nggak ada? Ada siluman kucing, tadi saya udah lihat kan? Nah, ini dia siluman kucing. Deng, muncul siluman kucing. Ya, kalau belum tahu, ini adalah siluman kucing. Gitu. Kalau siluman itu kalau berdiri di depan kaca, cermin, kelihatan wujud aslinya. Dialah siluman kucing. Sekarang udah tahu kalian ya. Oke. Sekarang siluman kucingnya udah nggak pakai kacamata. Udah dioperasi katarak. Satu mata 30 juta lebih. Tapi dibayarin ITB. Karena pakai lensa yang bagus. Oke. Nah, misalkan sekarang F, kita kembali ke matematiknya dulu ya, nanti aplikasinya di belakang. Misalkan F fungsi 2 peubah dengan daerah definisi DF. Grafik dari F merupakan kumpulan titik-titik, tadi ada X dan Y, kemudian setiap X, Y ada pasangannya set. Nah, maka grafiknya memuat variabel X, Y, dan set. Anggota R3. R3 itu koordinat ruang ya. Sehingga apa ini sehingga set sama dengan F? Oh, ini adalah kumpulan semua titik X, Y, Z sehingga set sama F, X, Y dengan harusnya dengan X, Y-nya anggota DF. Jadi grafiknya ada di ruang. Grafik fungsinya. Kalau yang tadi contoh grafik daerah definisinya saja. Ya. Oke, jadi grafiknya berupa permukaan di ruang. Bisa bidang datar, bisa lengkungan, tapi sebuah permukaan. Nah, contoh. Gambar grafik ini. Set sama dengan ini. Nah, secara umum, ini kita nggak bahas persamaan bidang ya? Lupa saya. Bahas ya waktu di vektor ya. Waktu di vektor kita bahas persamaan bidang kan? Ada vektor normal segala. Saya review lagi.
Jadi kalau persamaan bidang secara umum bentuknya adalah AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D gitu ya. Oke. ABCD-nya bilangan real. ABCD bilangan real boleh 0 ya. Tapi ya enggak semuanya 0. Kalau ABCD-nya semua 0 ya enggak ada. Gitu ya. Tapi boleh A dan B-nya 0 gitu. Boleh ya. Atau A, B, C-nya enggak 0, D-nya yang 0 boleh aja. Ini persamaan bidang. Nah, kita lihat ini. Set sama dengan ini kan sama ya bentuknya. Cuma setnya dipindah ruas. Cirinya persamaan bidang itu pangkat 1 semua dalam X, Y, Z. Dan enggak ada perkalian antara variabelnya. Nah, untuk menggambar persamaan bidang, tentukan aja ini apa? Titik. Sebenarnya tentukan 3 buah titik pada ruang. Pada bidang tersebut. Saya kerjakan manual ya. Habis kalau di sini saya pengennya muncul sepotong-sepotong, nanti langsung ciluk bak gitu. Jadi nggak paham. Nah, saya tulis di sini. Nah, kalau mau menggambar bidang, gambar koordinat ruangnya dulu karena memuat X, Y, Z. Kemudian ini namakan sumbu X positif seperti biasa standar gitu ya. Nah, tentukan aja 3 titik yang memenuhi persamaan Z sama dengan 6 min 3X min 2Y. 3 titik yang memenuhi itu. Paling gampang saya pilih titiknya perpotongan dengan sumbu-sumbu aja. Kalau ada di sumbu X, berarti Y-nya 0, Z-nya 0. Z-nya 0, Y-nya 0. Berarti X-nya 2 ya. X-nya 2. Di sini. Jadi melalui titik 2,0,0. Coba cek sekali lagi. Kalau X-nya 2, ini 0. Y-nya 0, ini 0, ini 0. Betul ya, 0 sama 0. Kalau memotong sumbu Y bidangnya, berarti X-nya 0, Z-nya juga 0. Hanya ada Y-nya aja. X0, Z-nya 0, Y-nya 3 ya. 3. 1, 2, 3. Nah, melalui ini. Kemudian memotong sumbu Z, berarti XY-nya 0, Z-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau udah ada 3 titik yang nggak segaris, bidang tuh tinggal hubungkan aja. Cuma perlu diperhatikan bahwa yang saya gambar ini bukan bidang utuh, hanya potongan bidang. Karena bidang sendiri sebenarnya ya terus nembus ke sana. Nembus ke sana ya. Di sini juga ada, di sini juga ada, itu ya. Di bawah juga ada. Bidang itu luasnya tak hingga. Ini hanya potongannya aja. Oke, saya kembali ke sini. Tadi titik potongnya. Sketsakan bidang tersebut. Potongannya aja. Begitu. Oke, ini fungsi 2 peubah ya. Contohnya yang gampang. Nah, coba kita gambar grafik-grafik ini sebagai latihan. Saya gambar manual. Di sini. Hapus dulu ya, Pak. Papan tulisnya kita hapus dulu. Oke. Nah, begitu. Sebentar, saya mau cek ini absennya beres nggak semua. Oh, beres pakai ini mudah. Gambar grafik Z sama dengan 3. Oke. Kita habisin sumbu koordinat.
setnya 3. Ini gitu ya. 1, 2. Setnya 3 gambarnya apakah titik? Bukan, ini kan persamaan bidang karena berbentuk AX tambah BY ditambah CZ sama dengan D. Di sini C-nya 1. Nah, jadi 1 set sama dengan 3. Ininya 0 gitu ya, nggak muncul. Tapi ya persamaan bidang namanya juga. Oke, bidang. Nah, setnya 3. X-nya berapa? X-nya nggak muncul. Bebas X-nya. Kalau bebas, tarik aja X-nya ke kiri sama ke kanan. Tapi melalui titik ini. Jadi bebasnya ke sana sama ke sana. Nembus. Y-nya mana? Y-nya nggak ada syarat. Bebas. Tarik aja sejajar sumbu Y. Y-nya bebas. Maka itu menjadi bidang yang ini ya, potongannya. Bidang yang sejajar dengan bidang XOY, nilai setnya 3. Gitu. Ini sama dengan bidang XOY dinaikkan 3 satuan ke atas. Hasilnya bidang yang biru ini ya, sejajar bidang XOY. Oke. Sahra, paham tidak Sahra? Mana Sahra? Paham, Pak. Renardi, paham tidak? Masih paham, Pak. Aska, Hanifa? Paham, Pak. Putri Rengganis? Paham, Pak. Janis, Yenis, Janis atau Jenis? Paham, Pak. Jenis, Pak. J atau Y? Yenis atau Jenis? J. J. Oke. Paham. Yang ini. Coba ya kita gambar lagi. Gambar dulu sumbu koordinatnya ya. X, Y, Z. Gitu. X tambah Y sama dengan 1. Ini kelihatannya kan persamaan garis. Kalau di bidang X, Y. Kalau di ruang, itu bentuk persamaan bidang kan. Nah, tapi karena hanya 2 variabel yang muncul, kita gambar dulu di bidang X, Y. Di bidang X, Y. Di bidang X, Y ya memang garis. Jadi di bidang X, O, Y, kita gambar ini. Potongkan aja dengan sumbu koordinat. Kalau X-nya 0, Y-nya 1. Agak gede aja saya bikinnya. Ini Y-nya 1. Kalau Y-nya 0, Y-nya 0 itu ke sana Y-nya 0, X-nya 1 juga. Nah, berarti melalui titik itu ya. Ini sebenarnya kalau lengkap titiknya berapa? 1,0,0 gitu kalau di ruang. Yang ini 0,1,0. Tapi kalau di sumbu-sumbu sering ditulisnya gitu aja. Kalau di sumbu-sumbu. Nah, garisnya mana? Garisnya ini ya. Kok nggak berubah warna sih? Nah, ini. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Tembus ya. Nah, sekarang setnya mana? Setnya bebas. Kalau setnya bebas berarti boleh naik ke atas atau turun ke bawah. Setnya boleh segede-gedenya, boleh sekecil-kecilnya. Jadi ini tinggal setiap titik di garis ini tarik aja setnya bebas ke atas. Ini ke atas bebas. Ini juga bebas ke bawah. Nah, ini potongan bidangnya. Ya. Ini potongan bidangnya sih tak hingga. Nembus ke sana, nembus ini. Yang ini juga nembus ke sana. Ya. Oke, ya saya nggak pintar ngegambarnya. Maklum, saya menggambar biasanya nilai 5. Kalau naik kelas aja dikasih 6. Salah itu guru saya tuh. Coba saya dikasih 9. Mungkin sekarang udah pintar gambar. Oke? Paham ya? Kalau salah satu nggak muncul, bikin dulu garisnya. Nah, yang nggak muncul itu misalkan setnya nggak muncul, ya tarik aja ke atas ke bawah. Kalau Y-nya yang nggak muncul,
hanya ada X dan Z, gambar dulu di bidang X, O, Z. Y-nya nanti tarik sejajar sumbu Y. Ini kan saya tarik sejajar sumbu Z nih, ke atas ke bawah. Oke. Tadi ayah masih ikut kuliah. Waduh, ayah kalau ikut kuliah, bayarannya harus double. Atau ayah sekali-sekali ngegantiin kuliah. Nanti saya kasih hadiah. Oke, gitu. Push. Yang ketiga. X tambah Z sama 1. Nah, gambar dulu ini garis di bidang XZ. Ini ya, garis di bidang XZ. X tambah Z sama dengan 1. Ya, gambar dulu sumbu-sumbu koordinatnya. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Saya gambar dulu ini di bidang X, O, Z. Y-nya nggak terlibat dulu. X-nya 0, Z-nya 1. Merah. Ini 1 ya. Z-nya, X-nya 0, Z-nya 1. Z-nya 0, Z-nya 0 itu berarti Z-nya ini. Z 0 di sini, X-nya harus 1. Nah, begitu. Gambar ini. Terus ya ke sana ya. Yang tembus dindingnya nggak saya gambar titik-titik aja atau garis putus. Nah, gitu. Y-nya mana? Nggak muncul. Tinggal garis ini ditarik aja ke kanan dan ke kiri sejajar dengan sumbu Y. Tarik aja ke sana. Tarik. Sejajar sumbu Y. Ya ini nembus gitu ya. Ini nembus. Ke sana juga. Nembus. Nembus. Bidang tuh tak tinggal. Luas ya. Oke. Fatimah, paham tidak? 3 gambar Pak. tadi? Oke. Hati-hati, paham itu tidak cukup ya. Harus latihan soal. Kalau enggak, gawat. Nanti pas ujian, lama idenya muncul kalau enggak latihan soal. Nah, sekarang yang lain lagi. Gambar grafik ini. Coba, saya akan manual dulu ya. Nanti slide-nya kan kalian udah punya, bisa lihat, bisa buka. Nanti juga saya buka juga. Kita hanya diberikan fungsi-fungsi yang istimewa aja, yang kalian udah dikenal sebelumnya. Di bab sebelumnya. Apa ini? Oh. Ini. Oke. Gambar grafik dari ini. Nah, belum kebayang kan gimana di ruang tuh akar. Tapi sebenarnya ini istimewa. Coba kita lihat kalau saya kuadratkan. Tapi kalau dikuadratkan, ingat catatan dari awal setnya harus ini ya. Yang awal kan ini akar. Akar nggak boleh. Nggak mungkin hasilnya ini negatif. Jadi ada syarat. Di sini saya susun. X-nya sama Y-nya dikedepankan. Nah, ini gambar apa ini? Ingat nggak? Di depan pernah kita bahas. Gambarnya apa ini? Permukaan bola, Pak. Bola ya. Pusatnya di 0,00, jari-jari 3. Jadi gambarnya, saya pakai GeoGebra aja gitu. Kalau saya yang menggambar jelek hasilnya, ya nggak apa-apa lah. Bola ya. Saya gambar yang di oktan 1 aja ya. Ini bola. Semua ini busur lingkaran ya. Dengan jari-jari sama. Kelihatannya aja nggak sama. Kalau kelihatan nggak sama berarti mata kalian kurang bagus. Bukan tangannya yang kurang bagus. Jari-jarinya 3. Ini 3, ini 3. Ini juga 3. Ini baru. Nah, bolanya hanya yang di atas bidang X, O, Y. Karena setnya besar 0. Dari awal setnya nggak boleh negatif.
Jadi ini hanya di oktan 1, ada yang kayak gini di oktan 2, oktan 3, oktan 4. Di oktan 5 nggak ada, di bawah tuh nggak ada. Gitu ya, jadi gambarnya ini setengah bola. Setengah bola. Ya, ini gambar bagus ya di sini. Nah, setengah bola gitu ya. Kalau pakai software kan bagus. Oke. Ada tambahan lagi ini. Nah, yang ini. Gambar grafik ini belum pernah nih. Jadi harus agak detail. Coba kita lihat. Ini namanya nanti paraboloida ya. Kenapa? Karena ada parabolanya. Jadi kalau ada kayak parabola, kalau di ruang namanya nanti paraboloida. Kalau ada elips itu di bidang, kalau di ruang nanti yang kayak telur itu namanya elipsoida. Ada oida gitu ya. Oh ya, nanti saya kasih beberapa gambar yang dari matematika 2A. Kalian nanti lihat di situ ada step-step menggambarnya dengan detail, tapi hanya ambil yang bola, bidang, dan paraboloida aja. Karena di sana ada macam-macam, ada hiperboloida berdaun 1, hiperboloida berdaun 2, ada paraboloida hiperboloida, ada kerucut elips, itu pokoknya yang nggak dibahas di diktat saya. Pas lihat nanti slide untuk menggambar di ruang, itu kalian skip ya. Yang perlu hanya bidang, bola, paraboloida yang ini. Oke, caranya gini. Karena belum tahu, kita iris-iriskan ini dengan bidang-bidang koordinat. Apa itu bidang koordinat? Ya ini bidang XOZ, YOZ, XOY, itu ya bidang-bidang yang dibentuk sama sumbu-sumbu koordinat. Coba kita lihat dulu. Pada persamaan ini jelas setnya pasti lebih besar sama 0, karena ini kuadrat-kuadrat. Dijumlahkan setnya nggak mungkin negatif. Jadi grafiknya hanya ada di atas bidang XOY ya, nggak akan di bawahnya. Kemudian paling kecil setnya berapa? Setnya paling kecil kalau ini 0, ini 0. Kalau ini 0 berarti X-nya 0, Y-nya 0, setnya juga 0. Aduh, ini teh harusnya sepotong-sepotong ya. Saya pakai yang slide matematik A ya. Sebentar saya ambil supaya jelas untuk paraboloida. Ini nanti slide-nya saya bagikan juga di playlist-nya. Di materi kuliah yang di mana itu? Google Drive. Sebentar. Saya cari dulu filenya. Nah, ini nanti saya taruh di materi kuliah di Google Drive. Ini bidang kalian pelajari, bidang ada berbagai macam ya. Silinder nggak usah lewat, sama kalian lewat. Bola ikut ya. Tapi elipsoida nggak usah. Saya mau ke paraboloida ini nggak usah gitu, yang nggak ada di diktat matematik 2B nggak usah. Nah, paraboloida. Saya mau gambar dari sini karena kalau saya gambar manual jelek, nanti nggak terbayang. Kalau dari sini gambarnya bagus. Udah saya bikin ininya. Slide-nya di matematik A. Oke, bentuknya seperti ini. Sama nggak dengan yang kita tadi? Coba. Sama aja, cuma ada dibagi ya. Ini yang di sini dibagi ini. Dibagi bilangan. Nggak apa-apa, biarin aja. Anggap aja A dan B-nya 1 itu. Nah, tadi titik terendah kalau ininya 0, ininya 0. Jadi melalui titik 0, 0, 0. Nah, di sini mah tuh per step digambar ini titiknya. Kemudian untuk menggambar berikutnya kita iriskan dengan bidang koordinat. Sebentar. Ikuti ini ya. Urutannya kadang-kadang ngomongnya saya terlalu cepat. Saya akan iriskan permukaan ini dengan grafiknya permukaan fungsi 2 perubah.
dengan bidang Z sama dengan K. Jelas K-nya harus besar 0 ya, karena Z-nya nggak boleh negatif. Bidang Z sama dengan K itu yang mana? Tadi bentuknya kayak gini, bidang Z sama dengan K. Ini ya, sejajar bidang X, Y ya. Ini bidang Z setinggi K, gitu tingginya. Ini bidangnya. Nah, irisan. Balik lagi. Irisan dengan bidang Z sama dengan K, ya masukkan aja Z sama dengan K di sini. Ketemu ini. Saya K-nya kedepankan. Dan ini kalian udah kenal ya, namanya elips gambarnya. Elips. Nah, elips. Makin besar penyebutnya, elipsnya makin lebar. Gitu ya. Artinya gini, kalau saya punya bentar. Punya yang satu, X kuadrat per 2 kuadrat ditambah Y kuadrat per 3 kuadrat. Sama 1 itu dibandingkan dengan X kuadrat per 5 kuadrat ditambah Y kuadrat per 6 kuadrat. Satu, yang bawah elipsnya lebih lebar ya. Jadi kalau digambar di bidang XY, elip yang atas itu ke arah X-nya 2. Itu kesininya 3. Ini elipsnya. Jelek. Yang ini lebih lebar nanti ya. Kesininya 5, ke atasnya 6 gitu ya. Bawah min 6, ini min 5. Nah, ini kita lihat paraboloida ini. Kalau K-nya makin besar, berarti Z-nya makin besar, makin ke atas ya. Makin ke atas. Makin ke atas, elipsnya akan makin besar. Oke, ini saya gambar aja, nggak tahu AB-nya, jadi kira-kira aja. Nah, gambarnya elips. Makin ke atas, tetap elips ya. Irisan dengan bidang Z sampai dengan K selalu gini. Makin ke atas, elipsnya makin besar. Oke, biarin dulu. Kemudian saya iriskan dengan bidang YOZ. Kalau bidang YOZ berarti X-nya 0 ya. Semua titik di bidang YOZ, X-nya 0. X-nya 0. Saya ketemu persamaan ini. Ini kita gambar di bidang YOZ. Berupa parabola. Membuka ke sumbu Z. Di bidang YOZ ada parabola membuka ke sumbu Z. Nah, itu gambarnya. Sekarang saya iriskan lagi si gambar ini yang belum tahu bentuknya dengan bidang XOZ. Kalau bidang XOZ, Y-nya 0 ya. Ambil Y-nya 0. XOZ, Y-nya 0 menjadi ini. Ini adalah parabola Z sama dengan X kuadrat ya. Ini mah konstanta ya. Parabola membuka ke sumbu Z lagi. Di bidang XOZ. Parabola. Tuh, parabola gitu ya. Parabola gini. Nah, dari sini bisa dikira-kira bentuknya menjadi inilah paraboloida. Jadi parabola ke sininya ya, parabola. Di sininya elips. Kalau A dan B-nya sama, ya ininya jadi lingkaran. Oke, ini animasinya. Satu animasi ini saya buat kira-kira 3 jam. Tapi dulu. Sekarang enak nih. Slide saya dipakai sama bapak-bapak profesor, ibu profesor juga. Sebentar ini. Biasa kalau ngeklik ini agak lama keluar si ininya nih, quick time-nya. Oke, ini tadi yang saya gambar. Step-stepnya kalau mau lihat bisa dijalankan gitu. Titik. Ini elipsnya. Ini paraboloidanya ke sini dan ke sana. Kemudian kita arsir aja gambarnya. Nah, gitu ya.
Kalau divisualkan gini kan jadi terbayang 3 dimensinya. Oke. Oke, nanti slide ini saya taruh di bahan kuliah. Oke, ini jadi saya nggak jelaskan lagi. Tuh, kalau yang ini nggak per step, langsung ini harus diingat. Tahu-tahu gambarnya jadi. Ini paraboloida. Ini akan dipakai nanti ya. Nanti akan dipakai di belakang. Oke, sampai situ dulu kita istirahat 3 menit saja sampai 3.54 ya. Sampai 3.54. Kalian bisa baca dulu di sini. Nanti saya lanjutkan lagi. Perlu minum dulu. Recordingnya pause dulu. Oke, testing dulu suara dan slide-nya aman? Aman, Pak. Oke. Bentar, saya mau lihat slide-nya. Oh, panjang juga. Oke, kita lihat bahwa menggambar fungsi 2 peubah, grafiknya, secara umum itu sukar ya. Tadi hanya yang istimewa-istimewa aja. Coba kalau diberikan gini. Sin X kali XY kuadrat. Gimana gambarnya? Sukar sekali gambar permukaannya. Nah, untuk itu ada alternatif lain menggambar fungsi 2 peubah. Enggak lengkap seluruh permukaannya, tapi udah merepresentasikan grafiknya gitu ya. Cara lain itu gini. Saya buka sepotong-sepotong. Nah, kita akan belajar yang namanya menggambar peta kontur, atau ada yang menamakan juga level curve. Ini kenapa 2 kali saya nulis level curve, peta kontur. Atau juga namanya kurva ketinggian. Gini caranya. Diberikan fungsi 2 peubah. Set fxy. Katakan grafiknya seperti ini. Gitu ya. Ya, grafiknya entah gimana, ini contoh aja. Grafiknya seperti ini. Kemudian yang dilakukan adalah sebagai berikut. Kita iriskan dengan bidang set sama dengan K. Ya. Jadi bidang set sama dengan K itu yang abu. Sejajar bidang X, O, Y, tapi dinaikkan sejauh K. Ini kalau yang ini irisannya kira-kira berbentuk elips ya. Tapi nggak selalu harus elips. Bisa aja irisannya berbentuk kurva, tergantung fungsi ini. Nah, irisannya. Irisan antara si abu dengan biru itu ini. Ingat yang biru tuh kosongan ya, dalamnya kosongan ya. Hanya pinggirannya aja, namanya aja permukaan. Bukan benda pejal ya. Nah, kemudian kurva irisannya ini saya proyeksikan ke bidang XY. Coba, sekarang tanya dulu saya. Tanyanya setelah ini saya crop dulu. Informasinya lengkap di situ. Kemudian saya masukkan ke sini. Supaya bisa dicoret-coret. Oke, jadi tadi ini ada permukaan yang biru. Itu fungsi 2 peubah. Diiris dengan bidang set sama dengan K yang abu-abu. Irisannya ini. Kemudian saya proyeksikan ke bidang X, O, Y. Kalau sekarang saya punya titik di sini, ya di kurva ini sebutlah titik A, B. F A, B itu berapa nilainya? Ada yang kira-kira silahkan nebak atau apa? Supaya saya dapat gambaran, kalian paham atau enggak. Kalau tatap muka sih bisa kelihatan dari mukanya. Ini kan saya perlu lewat lisan gitu. Oke.
Oke, silakan. Siapa yang mau menjawab? K, Pak. Hah? K bukan, Pak. K ya? Karena kalau XY-nya di sini, nilai setnya, ya ini setinggi ini, kan? Ada di bidang yang abu-abu, setinggi K ya. Kalau set titiknya di sini, nilai setnya juga sama ya, sama dengan K kan. Kalau yang di sini, ya sama, tingginya setinggi K. Kan tadi dapatnya dari bidang permukaan diiris set sama dengan K itu ini. Berarti ini kurva merah ini tingginya setinggi K. Kalau diproyeksikan, ya semua titik yang di sini nilai fungsinya setnya sama dengan K. Jadi kita lihat kurva ini adalah kumpulan titik-titik XY, kumpulan titik-titik X, Y, yang nilai fungsinya sama dengan K. Kumpulan semua titik-titik XY yang merah ini di bawah adalah kurva merah yang di bawah adalah kumpulan semua titik XY yang nilai fungsinya sama dengan K. Paham nggak kalimat yang saya kemukakan barusan? Nah, Diva, paham nggak? Belum paham, Pak. Belum paham? Mundur kalau belum paham. Sebentar ya, dihapus dulu kalau mau mundur. Ini. Kalau ada titik di sini, di kurva yang merah ini, koordinatnya A, B, maka nilai fungsinya sama dengan K, paham nggak? Setnya sama dengan K, gitu. Itu paham nggak, Nadifa? Paham, Pak. Paham. Kalau ada titik yang di sini juga, ini katakan C, D, maka nilai fungsinya di titik C, D, itu K juga, paham nggak? Iya, Pak. Nah, jadi semua titik di kurva merah bawah ini, titik yang mana aja, nilai fungsinya selalu K, betul? Paham nggak? Paham. Nah, dengan demikian kesimpulan yang tadi, mungkin kalimatnya aja. Jadi, titik-titik pada kurva yang di bawah ini adalah titik-titik yang nilai fungsinya sama dengan K. Gitu. Udah bisa ditangkap? Bisa, Pak. Jadi ini adalah semua titik-titik yang nilai fungsi sama dengan K. Harus konsentrasi memang. Kalau enggak, kelewat. Oke. Nah, ini dinamakan kurva ketinggian dengan ketinggian K. Kok kalau dilihat, kan ini di bidang X ya. Kok ketinggiannya K? Maksudnya nilai fungsinya kalau dihitung, titik-titik yang merah di sini, nilai fungsinya atau setnya akan setinggi K. Gitu ya. Oke. Nah, dari situ kita definisikan arti kurva ketinggian. Kurva ketinggian dari ini kuliahnya sampai 4:30 nih, panjang. Kurva ketinggian dari fungsi dua peubah ini adalah kurva di bidang XY. Ingat, kurva ketinggian itu ada di bidang XY. Dengan persamaan nilai setnya, nilai fungsinya selalu K. Kayak ini. Semua titik yang nilai fungsinya sama dengan K. Itu dinamakan kurva ketinggian. K-nya berapa? Nanti K-nya dijalankan. Tergantung soal. Gambarkan untuk K 1, 2, dan 3 misalkan. Ya ada 3 kurva nanti. Begitu. Nah, gambar beberapa kurva ketinggian dengan berbagai nilai K disebut peta kontur. Coba kita lihat contoh ini. Kegunaannya apa? Bentar, setelah dibahas contoh ini baru saya ceritakan. Peta kontur itu buat apa? Ingat, peta kontur itu berarti gambarnya di bidang XY.
Nanti waktu kita menggambar ini udah nggak digambar lagi. Permukaannya nggak tahu kok. Yang kita gambar ini kita bisa menggambar ini yang di bawah tanpa tahu yang di atasnya. Ya, coba. Gambarkan peta kontur jadi beberapa kurva ketinggian dari set sama dengan ini. Nah, kita lihat dulu di sini. Pada fungsi ini setnya selalu besar sama dengan 0. Kita nggak mau menggambar gambar ruangnya, bukan mau menggambar fungsinya ya. Meskipun yang ini kalau mau kita tahu ini setengah bola, tadi kan udah tahu. Tapi pura-pura gambar permukaannya nggak tahu. Nah, untuk menggambar, aduh ini urutannya kurang bagus ya. Saya kerjakan manual dulu aja kalau gitu. Supaya step-step menggambar kurva ketinggiannya jelas. Saya lakukan manual. Oke, begini. Nah, untuk menggambar kurva ketinggian tadi kan prinsipnya kita iriskan. Saya balik ke sini. Kita iriskan permukaan yang kita nggak tahu gambarnya permukaannya, tapi iriskan permukaan dengan bidang set sama dengan K. Jadi prinsipnya setnya ganti dengan K. Jadi ini namanya persamaan kurva ketinggian. Itu setnya diganti K. Jadi K sama dengan 1/3 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Jadi yang mau kita gambar ini nih dengan berbagai nilai K. Jadi kalau K-nya 1, K-nya 2, K-nya 3, dan seterusnya. Gambarnya ini di bidang XY saja. Karena setnya ini udah diganti angka nanti di sini. Oke, kita gambar untuk berbagai nilai K. Ini supaya teratur, saya mau kuadratkan dulu ya, supaya nggak gambar akar. Nah, itu bisa balik lagi ke slide-nya. Makanya ini diginikan, kemudian, ini nggak enak urutannya. Kita lihat gini. Jelas dulu, K-nya juga harus besar 0 ya, ngikutin setnya, kan ini setnya. Ya, K-nya juga sama. Kemudian saya kuadratkan. K kuadrat sama dengan 1/9 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Gitu kan? Sebentar, saya mau lihat. Sebentar. K-nya di sini paling gede berapa ya? K paling besar. K paling besar kalau ini 0, betul? Karena ini kan 2 ini negatif. Paling besar berarti 1/3 akar 36 kalau ini 0, ini 0. Jadi K paling besar 36 tuh 6/3 2 ya. K paling besar 2. K paling besar yaitu 2. Jadi K-nya di sini saya punya tadi harus besar 0. Tapi nggak boleh lebih dari 2. Jadi kalau diminta gambarkan kurva ketinggian dari ini dengan K5, nggak mungkin. K-nya harus antara 0,2. Ini terdefinisi. Oke, ini kita susun aja. Dari persamaan ini, saya susun 9K kuadrat sama dengan 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat, atau 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 36 min 9K kuadrat gitu.
Nah, ini nggak mungkin negatif karena K-nya di sini. K-nya paling gede 2. Kalau 2 ya ini 0 hasilnya. Kemudian saya mau bikin menjadi, ini kan mirip-mirip elips ke bawah kan. 36 min 9K kuadrat dibagi 9 ya. 9-nya di bawah kan. Yang ini juga Y kuadrat dibagi 36 min 9K kuadrat dibagi 4. Sama dengan 1. Nah, gambarnya elips ini. Kumpulan elips untuk nilai K yang berbeda-beda. Nah, kalau K-nya 0. K-nya 0. Coba kita lihat K-nya 0. Kalau K-nya 0 ini menjadi, tulis aja di sini bentar. K-nya 0. Saya dapat X kuadrat per 36 per 94 ya. Ditambah Y kuadrat per K-nya 0. 36 per 4, 9. Atau ini sama aja dengan X kuadrat per 2 kuadrat ditambah Y kuadrat per 3 kuadrat sama dengan 1. Dia elips ya. Ke arah sumbu X, 2, ke arah sumbu Y, 3. Nah, udah ada di sini. Jadi, gambarnya elips. Ke sini 2, ke sininya 3. Aduh, tidak bisa gambar. Cilaka. Elips, jadilah kamu sepotong dulu. Sepotong lagi. Nah, ini elips kalau tadi K-nya 0. Coba, saya sekarang mau ambil titik di sini. Sebentar, sampai elips ini udah paham nggak? Kalau K-nya 0, baru K-nya 0. Delvin paham tidak? Kalau nggak paham, ya paham Pak. Langkah ke berapa gitu ya? Mulai ini ngapain gitu? Atau ini gimana ngitungnya gitu? Atau untuk apa gitu? Tanya. Udah sih bagian situ Pak. Oke, Shirley paham nggak? Paham, Pak. Nira kelapa. Paham, Pak. Rauda paham? Paham, Pak. Kalau nggak paham ngaku ya, jangan bilang paham tapi nggak paham. Abigail? Paham, Pak. Abigail? Amelia? Paham, Pak. Amelia, mana Amelia? Ya. Suaranya kenapa aneh? Jelek internetnya mungkin. Amelia dan Abigail itu kan sepasang angsa ya. Di film apa ya? Lupa, film kartun Disney itu. Film-film kartun Disney saya hampir lengkap. Sampai tahun 2019 sih. Kalau kalian udah online di ITB, nanti saya kasih tahu linknya untuk ngedownload. Karena harus dari dalam kampus. Kalau keluar kampus dibuka, cilaka, saya ditangkap polisi. Film-filmnya kan berlisensi. Oke, kalau udah paham, sekarang ini elipsi ini saya mau nanya. Kalau saya punya titik di sini, di elips itu kan titik X, Y ya. Nilai setnya berapa? Ini titik A, B. Nilai fungsi di titik A, B berapa? Setnya berapa? Kalau ininya A, ininya B, berapa nilai setnya? Halo, ada yang jawab? Putri, coba. Putri, mana? Si Putri nggak ada ya? Putri, Rengganis? Halo. Iya, Pak. Kamu kemana dulu? Tadi internetnya agak lemah, Pak. Coba, kalau ini ada titik A, B, berapa nilai setnya?
Ini yang saya namakan fxy itu ya. Nggak tahu. 1 atau 1. Kenapa 1? nggak tahu deh Pak. Nggak tahu, udah biarin dulu. Siva, berapa nilai? 0 bukan Pak. Kenapa? Karena kan itu pas di garis. Nggak ada garis nih kurva. Iya, pas di kurva maksudnya Pak. Kenapa kalau di kurva nilai setnya 0? Karena ini yang K sama dengan 0, X kuadrat. Ya, udah, oke. Karena tadi setnya sama dengan K, kemudian kita sederhanakan persamaannya, dan kita ambil kalau K-nya 0. Kalau K-nya 0 berarti setnya 0 kan? Kalau setnya. Jadi ini elips ini adalah kumpulan semua pasangan X, Y yang nilai K-nya 0 atau nilai setnya 0. Jadi di sini saya kasih simbol di sini 0. Maksudnya bukan nilainya 0 di situ, tapi semua titik yang ada di sini nilai setnya 0. Saya ambil yang lain, yang ekstrim ya. Jangan, ya yang ekstrim 2. Kalau K-nya 2. Jangan pakai warna merah dong ya, yang lain. Ini, K sama dengan 2. K sama dengan 2, ini jadi 0, nggak boleh. Tapi sebenarnya ini kan karena kita ngebagi. Jadi kalau K-nya sama dengan 2, kita harus ke sini. K sama dengan 2, itu saya dapatnya 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 0. Hati-hati, ini bukan elips ini ya. Kalau elips itu ininya 1. Ininya 1, Pak. Sekarang ini bukan elips. Ini apa? Ini bentuk kuadrat sama dengan 0. Ini kan nggak bisa negatif. Ini nggak bisa negatif. Ini hanya dipenuhi kalau X-nya 0, Y-nya 0. Jadi cuma 1 titik aja itu. Titik ini. Nah, jadi di titik ini, jadi kurvanya hanya berupa 1 titik. Di titik ini nilai setnya 2. Kasih angka 2 di sini. Jadi jangan bingung, ini bukan koordinatnya 2. Tapi titik di sini, titik 0,0, nilai setnya 2. Ambil kayak yang lain, K-nya 1. K-nya 1. Warna hijau. Kalau K1 nggak masalah, saya pakai persamaan yang ini. 36 min K-nya 1 ya. Per 9 ditambah Y kuadrat per 36 min 9 per 4 sama dengan 1. Atau X kuadrat per, ini bisa dibikin sesuatu kuadrat kan ya. Yang angkanya nggak bulat. Per ini kuadrat. Nah, ini juga elips. Elipsnya sama yang merah gede mana? Kita lihat angkanya. Yang ada di sini dengan yang di sini, ini lebih kecil ya. Ini lebih kecil. Ini 4, ini kurang dari 4. Yang ini tadi, yang ininya 3. Saya kok... ini kok 3 dari mana? X kuadrat. 9 bukan 3. 3 kuadrat. Ini 9. Yang saya ini kurang dari 9. Jadi sama-sama ini elips. Tapi lebih kecil dari yang merah. Ya, lebih kecil. Pusatnya sama-sama di 0,0. Nah, itu elips ini ya. Udah ada angkanya. Kita kasih angka di sini 1. Artinya apa? Semua titik yang hijau ini, XY-nya, nilai setnya selalu 1. Oke, sejauh ini paham tidak? Siapa yang mau tanya, silahkan. Kalau yang nggak paham, tanya-tanya. Nah, kita jalankan beberapa nilai K. Saya ngitungnya. Males di situ, sekarang saya pakai sini lagi. Ini sama aja, cuma urutannya tadi. Gitu ya. K-nya 2,
Tadi dapat 1 titik. Sorry. Kalau K-nya antara 0 sampai 2, ini bisa kita bagi ke depan menjadi ini. Tadi. Masukkan berbagai nilai K. Nah, K-nya 0, dapat elips ini. K-nya 1, dapat elips yang lebih kecil. K-nya 1,5 dan seterusnya gini. Jadi angka-angka ini menyatakan nilai K-nya. Di semua titik di sini, nilai setnya 1,8. Gitu. Semua titik di yang hijau, nilai setnya 1. Nilai K-nya tuh sama dengan setnya. Nah, ini dinamakan peta kontur. Kegunaannya apa? Yang kayak gini sebenarnya paling berguna untuk orang geodesi. Kalau ini, kan yang digambar ini hanya di bidang XY. Nah, melalui peta kontur ini, kita tahu bahwa makin di pusat ini tingginya setnya 2. Set itu menyatakan, katakan ini tanah perbukitan, tanah pegunungan gitu. Kebetulan ini simetri si pegunungannya ya. Di tengah-tengah itu tingginya 2. Makin ke pinggir makin rendah. Gitu. Jadi di koordinat XY tertentu, orang bisa memperkirakan mana yang tinggi dan mana yang rendah. Meskipun gambar grafik permukaannya nggak tahu. Tapi kita tahu, oh kalau bergerak dari sini keluar makin rendah. Paling tinggi di pusat di sini. Itu ya, meskipun grafik 3 dimensinya nggak tahu, tapi tinggi rendahnya permukaan bisa diketahui. Oke. Ada contoh lagi yang harusnya penting nih. Mau nanya, Pak. Oh iya, silakan. Yang slide jawaban tadi? Yang ini? Ya, Pak. Untuk persamaannya yang baris kedua terakhir itu, Pak. Nah, itu dapatnya itu tuh dari mana ya, Pak? Ini dikedepankan supaya 1. Kedepankan, 9-nya dikebawahkan juga. Itu. Untuk persamaannya pakai model yang X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 gitu ya, Pak? Itu supaya berbentuk itu. Kelihatan persamaan baku dari elips. Itu tujuannya. Oh ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah. Oke, pertanyaannya. Mungkin nggak 2 buah? Nah, saya harus gambar ini. Di dua-duanya saya tulis dulu ya. Sekarang diskusi. Ini kita bekerja asalnya dari set fungsi XY ya. Mungkin nggak 2 kontur dengan K berbeda berpotongan? Maksudnya gini digambar. Kalau kalian salah nggak apa-apa. Diktat ini pernah dipakai beberapa orang dosen. 3 dosen di matematik salah loh menjawab yang ini. Yang 1 kekeh lagi udah salah teh. Coba ini gini. Mungkin nggak 2 kontur, konturnya nggak harus berupa elips aja ya. Bisa aja konturnya gini. Nah ini yang K-nya misalkan 2. Yang ini K-nya misalkan 7. Mungkin nggak 2 kontur yang berbeda, K-nya berbeda, tapi berpotongan nih, berpotongan. Mungkin nggak? Enggak ya, Pak. Kenapa? Karena jadinya bukan fungsi lagi, Pak. Betul. Kalau ini titik A, B, berarti nanti nilai fungsi, ini XY ya, kalau ini XY-nya. Fungsi di A, B, berarti bisa 7, bisa 2, kan? Oh, nggak boleh 2 nilai, bukan fungsi. Demikian juga di titik ini. Ini K-nya 2, berarti ini adalah kumpulan titik-titik yang nilai setnya 2. Ini kumpulan titik-titik yang nilai setnya 7. Nah, yang di sini nilainya bisa 2, bisa 7, nggak boleh. Yang namanya set fungsi XY, 1 pasang XY,
harus satu nilai, nggak boleh dua gini. Jadi nggak mungkin. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Mantap juga kalian. Ada juga dosen di matematik yang kalah. Oke, ini gambarnya saya hapus dulu untuk pertanyaan yang kedua. Mungkin nggak dua buah kontur dengan K yang sama tapi saling terpisah? Ini K-nya 7, yang di sini juga K-nya 7. Mungkin nggak? Tebak aja dulu. Mungkin, Pak. Mungkin ya, nggak ada yang konflik kan? Nggak ada yang bilang bahwa kurvanya harus jadi satu. Kalau K-nya 7 itu, maka kurvanya hanya ada satu. Belum tentu, bisa aja lebih dari satu. Nanti kita lihat di contoh. Nah, wah ini udah jam segini. Kita udahan dulu aja ya, nanti kita bahas latihannya di hari Jumat. Oke, hari ini segitu dulu. Nah, ini nggak sebentar sih soalnya. Saya stop dulu rekamannya.